Apa kabar anak solih dan solihah? Selamat datang di kelas 2 Al-Khawarizmi. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas 2. Nah, alhamdulillah juga kalian sekarang sudah memasuki kelas 2 ya. Sudah naik di kelas 2. Itu artinya anak-anak semua sekarang sudah semakin besar dan sekarang sudah menjadi kakak kelas. Nah, anak solih dan solihah, hari ini kita akan mulai pembelajaran, tetapi untuk pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan pembelajaran daring. Semoga di pekan selanjutnya kita dapat bertemu dan bertatap muka di SD IT Bina Insan Mulia. Sudah rindu dengan sekolah? Pastinya rindu ya, ingin bertemu dengan teman-teman, dengan ustadz-ustadzahnya. Tetapi tetap selalu untuk mematuhi protokol kesehatan. Anak solih dan solihah, semuanya sudah kenal dengan ustadzah? Iya, nanti ustadzah akan mendampingi kalian di kelas 2 Al-Khawarizmi. Perkenalkan, nama ustadzah Rizky ya. Ustadzah Rizky, panggil saja ustadzah Rizky, oke? Bagaimana anak solih dan solihah? Sudah siap hari ini kita untuk belajar? Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya, terkait dengan simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila-sila Pancasila. Dengan tema 1, subtema 1. Muatan PPKN KAD 3.1. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita awali dulu dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih dan solihah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Perisai memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, mari anak-anak solih dan solihah kita baca bersama Pancasila. Perhatikan dan dengarkan apa yang ustazah baca dan nanti kalian menirukannya ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah anak solih dan solihah, setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Nah, anak-anak hebat tadi sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nanti kalian bisa belajar bersama ayah atau bunda ya, terkait simbol-simbol Pancasila. Anak solih dan solihah, Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dilakukan di mana saja,
di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh pengamalan Pancasila, sila yang pertama yaitu berdoa sebelum makan, beribadah bersama keluarga. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yang pertama membantu adik belajar, membantu teman yang mengalami kesulitan. Nah, untuk pengamalan sila pertama dan kedua, kalian bisa melihat gambar ya di tema 1 halaman 14. Itu merupakan contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Anak solih dan solihah, sekarang kita akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila. Tadi bunyinya apa? Masih ingat? Iya, Persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Sikap ini dapat diterapkan di rumah. Ya. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama. Bisa dengan ayah, bunda. Dan yang kedua, menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, anak solih dan solihah, yang selanjutnya adalah pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Perhatikan percakapan berikut. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengusulkan? Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak hebat. Anak solih dan solihah, dari percakapan tadi, ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil. Nah, selain itu, ayah juga berdiskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Sikap ayah tadi sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila. Anak solih dan solihah, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Yang kedua, bermusyawarah mengambil keputusan. Yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Itu tadi contoh dari sikap sila keempat Pancasila. Yang selanjutnya, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila di rumah. Yang pertama adalah hemat dalam menggunakan uang. Yang kedua, adil membagi waktu belajar dan bermain. Yang ketiga, adil membagi makanan kepada adik dan kakak. Baik, anak solih dan solihah, setelah kalian tadi menyimak dan memperhatikan apa yang saya sampaikan,
Sekarang Ustazah minta anak-anak semua menyebutkan bunyi Pancasila dan simbol Pancasila. Kalian rekam melalui video. Nah, dengan menyebutkan nama dan alamat kalian. Karena Ustazah pengen lihat wajah anak solih dan solihah kelas 2 Al-Khawarizmi. Karena tentunya Ustazah belum kenal satu persatu anak-anak kelas 2 Al-Khawarizmi. Setelah itu, kalian kirim video tersebut ke nomor WA Ustazah Rizky. Nah, seperti itu ya anak solih dan solihah. Semoga kalian tetap semangat, tetap rajin untuk sholat 5 waktunya, dan jangan lupa untuk membaca Al-Husna dan hafalan tahfidnya ya. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.